Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya normal dan gaya pada bidang miring. Baik, sebelumnya kita bahas dulu gaya normal. Saya akan bahas formula gaya normal. Ini adalah gaya normal pada benda yang diam. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus benda. Nah, ini gaya normal, tegak lurus benda, normal force, gaya normal, dan ke bawah gaya berat. Formulanya apa? Karena di arah ini dia diam, dia tidak bergerak ke atas, dia tidak bergerak ke bawah. Diam di sumbu, ini sumbu Y ya, sumbu vertikal dia diam, maka sigma force-nya adalah 0. Dengan rumus gaya normal ke atas positif dikurang gaya berat sama dengan 0. Baik, berarti normal dikurang berat, gaya berat sama dengan 0. Berarti gaya normal sama dengan gaya berat. Sekarang adalah kasus yang kedua. Untuk lift yang bergerak ke atas. Liftnya ke atas. Berarti acceleration percepatan lift ke atas, gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. Weight ini gaya berat, gaya normal percepatannya ke atas. Karena dia bergerak berarti sigma force sama dengan M dikali A. Kenapa? Karena dia bergerak dengan percepatan. Geraknya ke atas. Yang searah dengan arah gerakan positif. Berarti ini acceleration ke atas. Gaya normal ke atas. Berarti gaya normalnya positif. Gaya beratnya ke bawah. Berlawanan dengan arah gerak. Berarti negatif sama dengan M dikali A. Sehingga untuk lift yang bergerak ke atas, gaya normalnya adalah M dikali A ditambah W. Karena W-nya pindah ke sini. W rumusnya apa? M kali G. Baik. Untuk gaya pada bidang miring, bisa dilihat pembahasannya sebelum soal nomor 3. Sedangkan ini untuk soal nomor 1 dan 2. Berikut adalah soal nomor 1. Seorang wanita berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Jika massa wanita 50 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka gaya normal yang bekerja pada wanita adalah titik. Ditulis dulu, kita tulis diketahui. Diketahui dari soal apa saja? Percepatan acceleration-nya 4 meter per second kuadrat. Kemudian massa wanita adalah 50 kg. Kemudian gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah gaya normal N, disebut sebagai gaya normal atau normal force. Berapakah gaya normalnya? Maka dari sini kita gambar dulu. Jadi ada wanita di dalam lift. Ada wanita di dalam lift yang bergerak ke atas. Jadi ada wanita di dalam lift. Bergeraknya kemana? Bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, kita lihat gaya ke bawahnya adalah gaya gravitasi. W sama dengan M dikali G. Nah, yang ditanya gaya normal. Baik, karena dia bergerak ke atas. Bergerak ke atas berarti accelerationnya bergerak ke atas. Nah, berarti yang ke atas dia positif karena searah dengan arah gerakan. Gaya ke bawahnya disebut gaya berat, weight M kali G, M kali gravitasi. Gaya normal adalah ke atas ya. Gaya normal dari sang wanita ini adalah ke atas. Gaya normal tegak lurus dengan massa benda yakni wanita, gaya normalnya ke atas. Dari rumusnya adalah sigma force sama dengan M dikali A. Oke. Sigma force adalah penjumlahan semua gaya. Nah, karena dia bergerak ke atas, maka yang searah dengan gerakan dia positif, yang berlawanan ke bawah dia negatif. N berarti positif, N-nya positif, gaya normalnya positif ke atas, gaya beratnya W ke bawah negatif,
sama dengan M dikali A. M-nya berapa? M-nya 50 dikali A-nya berapa? A-nya 4. Sehingga didapatkan N sama dengan 50 dikali 4. 5 dikali 4 200. W-nya pindah ke sini jadi positif W. Oke. Positif W. W itu apa? M kali G. Berarti sama dengan 200 ditambah M dikali G, ya, M kali G. Nah, kita hitung 200 ditambah masanya berapa? 50. Gravitasinya berapa? 10. Nah, 200 tambah 50 kali 10 sama dengan, ini masih gaya normal, ini masih gaya normal. Ya, ini saya beri garis supaya lebih mudah. Baik, gaya normalnya adalah 200 ditambah 50 dikali 10. 500. Sehingga didapatkan gaya normalnya adalah 700 Newton. Itulah jawabannya. Baik, berikut ini adalah soal nomor 2. Sebuah lift bergerak turun dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika massa lift 700 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka tegangan tali penahan lift adalah titik. Kita tulis dulu. Diketahui adalah percepatannya berapa? 2 meter per second kuadrat. Kemudian apa lagi? Massa lift adalah 700 kilogram. Kemudian apa lagi? Gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ditanya apa? Ditanya tegangan tali T. Nah, ini yang ditanya. T-nya berapa? Ditanya T, tegangan talinya berapa? Oke. Baik, kita gambar dulu. Ini adalah lift, oke. Liftnya bergerak turun. Berarti arah gerakannya dia bergerak turun, ya. Ke bawah ini adalah gaya berat. W sama dengan M dikali G. Ke atas ada gaya tegangan tali T, oke. Nah, yang ditanya adalah gaya tegangan tali. Berapakah gaya tegangan tali? Baik. Ini saya kasih garis sebagai pembatas. Kita hitung sekarang. Nah, ini bergerak turun. Ini accelerationnya bergerak turun, ya. Sigma F sama dengan M dikali A, oke. Gaya-gaya yang searah dengan arah gerakan dia positif. Gaya-gaya yang berlawanan dengan arah gerakan dia negatif. Arah gerakannya percepatannya ke bawah, berarti yang ke bawah dia positif. Kenapa yang ke bawah positif? W ini positif karena dia searah gerakan dengan arah turunnya lift. Turunnya lift kan ke bawah. Dia searah dengan arah gerakan, W-nya berarti positif W. T-nya tegangan tali berlawanan dengan arah gerakan ke bawah, berarti T-nya negatif. Sama dengan M dikali A. Oke? Nah, kemudian kita bisa hitung sekarang. Berarti rumusnya adalah, ini kita balik. Berarti W dikurang M dikali A sama dengan T. Nah, begitu. Tinggal kita masukkan M kali G. Masanya berapa? 700. Dikali G-nya berapa? 10. Dikurang, karena M kali G, ya. M kali G. W sama dengan M kali G. Ini saya hitung di sini biar tidak bingung. Berarti W sama dengan 700 dikali 10, ya. 700 kali 10. Ini W-nya M kali G. Berarti W-nya adalah 700 dikali 10. Kita masukkan di sini 700 kali 10 sebagai W. M kali A. M-nya berapa? M-nya 700. A-nya berapa? A-nya 2. Sama dengan T. Oke. 700 dikali 10 adalah 7.000. 700 dikali 2 adalah 1.400.
sama dengan T. Oke. Didapatkan 7.000 dikurang 1.400 adalah 5.600 ya. Ini adalah T-nya. Sehingga jawabannya adalah T-nya adalah 5.600. Baik, biar lebih jelas saya berikan satuan. T adalah 5.600 Newton ya. Newton ya. Nih, berarti tegangan talinya adalah 5.600 Newton. Itulah jawabannya. Arahnya ke atas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya pada bidang miring yang licin. Yang licin ini artinya apa? Tanpa gesekan ya. Bidang miring yang licin berarti tanpa gesekan. Kita lihat di sini ya. Ke atas gaya normal. Ini gaya normal ke atas. Ke bawah mg cos theta. Sedangkan ke bawah ini adalah m kali g. Gaya beratnya ke arah bawah ini mg cos theta ya. Lihat, ini tetanya. Sedangkan ke arah sini mg sin theta. Baik, untuk lebih jelasnya saya berikan penggaris seperti ini. Ya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah arah gaya normal, ini adalah mg sin theta. Kalau saya balikan seperti ini ya, maka ini bisa saya berikan sebagai sumbu X. Ini adalah sumbu X ya. Bisa saya garis seperti ini nih. Ini adalah sumbu X ya. Sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Arah ke sini sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu X ya. Jadi begini ya. Ini adalah arah sumbu X, ini adalah arah sumbu Y. Kalau kita lepas jadi begini ya. Ini adalah arah sumbu X, ini adalah arah sumbu Y. Oke. Nah, gaya-gaya pada arah sumbu X dan sumbu Y itu bisa kita formulasikan. Berarti pada arah sumbu Y ini tidak ada gerakan. Ya, ini bendanya tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah di sumbu Y ini ya. Berarti jumlah gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0. Oke. Ke atasnya gaya normal positif, ke bawahnya di arah sumbu Y mg cos theta negatif. Y negatif ke bawah, n-nya ke atas positif, n dikurang mg cos theta sama dengan 0. Sehingga gaya normalnya adalah mg cos theta. Ini pada arah sumbu Y. Sekarang pada arah sumbu X. Oke. Ini pada arah sumbu X. Maka pada arah sumbu X jumlah total gaya pada arah sumbu X ini bergerak licin, bergerak dengan percepatan massa dikali percepatan acceleration. Nah, karena ini tidak ada gaya gesek, berarti dia licin mengarah ke sini gayanya. Nah, berarti gayanya adalah mg sin theta sama dengan massa dikali acceleration. Ini massa bisa kita coret. Sehingga rumusnya acceleration adalah g sin theta. Ya, ini adalah rumus untuk bidang miring yang licin tanpa gesekan. Baik, kita langsung praktekkan di soal. Ikut soalnya, soal nomor 3. Benda yang masanya 3 kg berada pada bidang miring licin dengan sudut 30 derajat dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka percepatannya adalah titik. Sebelumnya saya sudah bahas di awal. Kita bisa gambar gaya-gayanya. Jadi gaya ke sini mg sin theta ya. Mg sin theta ke arah sini ya. Nah, saya tidak akan gambarkan gaya ke atas. Ini gaya ke atas n normal, gaya ke bawah mg cos theta dan mg, karena sudah saya jelaskan di awal. Sehingga ini adalah bidang miring licin. Sebagaimana saya jelaskan di awal sebelum pembahasan soal ini, maka acceleration adalah G sin theta. Ya, penjelasannya bisa lihat di awal sebelum soal ini. Kemudian
A-nya sama dengan G-nya berapa? 10. Sin 30 derajat. Berarti A-nya adalah 10 dikali setengah. Berarti A-nya adalah 5 meter per second kuadrat. Inilah jawabannya.